Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang analisis faktor bahaya fisik radiasi terhadap lingkungan kerja. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama kami, yaitu Jingga Kusuma. Pengertian radiasi, definisi radiasi. Dalam fisika, radiasi atau sinaran mendeskripsikan setiap proses pergerakan energi yang tidak melalui media ataupun ruang. Kemudian diserap benda lain. Orang awam yang sering menghubungkan kata radiasi dengan ionisasi, sebagaimana yang terjadi pada senjata nuklir, reaktor nuklir, dan juga zat radioaktif. Tetapi sebenarnya radiasi juga dapat merujuk kepada radiasi elektromagnetik, seperti yang terjadi pada gelombang radio, cahaya inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, dan X-ray. Radiasi akustik atau kepada proses. Yang kedua, alat ukur radiasi. Pertama, alat ukur radiasi laboratorium proteksi radiasi. Surveimeter merupakan alat ukur radiasi yang dapat menampilkan hasil pengukuran secara langsung pada saat dikenai radiasi yang berfungsi untuk mengukur laju paparan radiasi. Yang kedua, PENDOS merupakan alat ukur radiasi yang dapat menampilkan hasil pengukuran secara langsung dan tidak memerlukan peralatan tambahan untuk membacanya, tetapi tidak menyimpan informasi dosis dalam waktu yang lama. Yang ketiga, TLD batch merupakan alat yang digunakan untuk mengukur dosis rendah 1 mg. TLD merupakan menyerupai dosimeter film batch, tetapi TLD lebih unggul di ketelitiannya. Yang keempat, alat apron. Alat apron merupakan peralatan yang digunakan sebagai bahan pelindung terhadap radiasi sinar X. Baru yang kedua adalah ada alat ukur radiasi non-inisiasi gelombang mikro. Yang pertama, IM1 mengukur identitas radiasi berupa kekuatan komponen listrik dan magnetik dari lapangan dengan frekuensi tinggi. Yang kedua, PO-1 yaitu mengukur kuaturus pada lapangan elektromagnetik dengan frekuensi yang lebih tinggi. Ada yang ketiga, alat ukur radiasi ion. Pengukuran radiasi didasarkan dua prinsip. Yang pertama, mengukur tingkat produksi ionisasi dalam bentuk gas. Yang kedua, mengukur jumlah sinar yang dihasilkan ketika cairan atau kristal diradiasi. Alat ukur radiasi yang pertama, Geiger-Müller counters, yaitu sering digunakan sebagai alat untuk mengukur radiasi berdasar pada ionisasi gas. Yang kedua, berbentuk portable dengan tenaga baterai. Yang ketiga, digunakan untuk mengukur lingkungan kerja. Yang keempat, dapat mengukur B, Y, dan sinar X. Yang kedua, ada alat silicon counters, yaitu digunakan untuk melihat sinar yang keluar dari cairan atau kristal saat bertabrakan dengan emisi radioaktif. Yang kedua, jumlah sonar diukur menggunakan photometer yang menunjukkan emisi radioaktif. Yang ketiga, bisa digunakan di laboratorium. Yang ketiga, ada alat dosimeters, yaitu digunakan untuk mengukur paparan radiasi pekerja. Sementara ini alat dosimeters ada 3 macam, yaitu film batch. Yang kedua, TLD thermoland-scan dosimeter yang berisi chip dari lithium fluoride. Yang C, pocket dosimeter yang berbentuk seperti pena dengan kamar ionisasi saku yang sederhana. Pengelolaan radiasi. Pengelolaan radiasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, antisipasi dan pengenalan pemegang IUP, IUPK, IUP, operasi produksi khusus untuk pengelolaan dan atau pemurnian, dan IPR. Melakukan antisipasi dan pengenalan bahaya terkait radiasi yang mencakup radiasi alamiah dan buatan, serta radiasi pengion dan non-pengion pada setiap area kerja. Yang kedua, evaluasi pengukuran dan penilaian dilaksanakan secara berskala yang dilakukan oleh petugas proteksi radiasi yang berkompeten atau dilakukan oleh pihak lain yang sudah terakreditasi. Tata cara pengukuran radiasi, peralatan dan metode analisis yang dipakai, waktu dan kekerapan pengukuran, tempat
pengukuran dilaksanakan, dan nilai persyaratan radiasi mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang diakui. Pengendalian dilakukan mengacu kepada pengendalian dan paling sedikit mencakup 1. Menerapkan persyaratan proteksi radiasi. 2. Menyediakan fasilitas dan perlengkapan proteksi radiasi. 3. Menyediakan rambu keselamatan. 4. Membatasi paparan kerja untuk setiap pekerja radiasi. 5. Membatasi area kerja yang terpapar radiasi. 6. Melaksanakan program proteksi dan keselamatan radiasi. 7. Menyediakan petugas proteksi radiasi dan pekerja radiasi. 8. Memastikan petugas proteksi radiasi dan pekerja radiasi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pekerja radiasi dalam memahami dan menerapkan proteksi dan keselamatan radiasi melalui pendidikan dan pelatihan. 10. Melakukan sosialisasi berkaitan dengan bahaya radiasi dan pengelolaannya ke seluruh pekerja. 11. Melaksanakan pemantauan kesehatan bagi pekerja radiasi, dan yang ke-12, menyediakan alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja. Yang selanjutnya adalah sifat radiasi. Sifat radiasi yang dapat digunakan untuk mengetahui sumber radiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, radiasi tidak dapat dideteksi oleh indera manusia. Untuk mengetahuinya diperlukan alat bantu deteksi yang disebut dengan detektor. Radiasi yang secara spesifik mampu untuk melacak keberadaan jenis radiasi tertentu seperti detektor alfa, detektor gamma, detektor neutron, dan lain-lain. Yang kedua, radiasi dapat berinteraksi dengan materi yang dilaluinya melalui proses ionisasi, eksitasi, dan radiasi dapat berdampak buruk pada kesehatan para pekerja seperti efek akut, efek jangka panjang, efek genetik. Untuk melindungi para pekerja dari radiasi, dapat dilakukan langkah-langkah seperti pemantauan rutin, penggunaan peralatan pelindung, tindakan pencegahan seperti perisai, pelatihan, pertukaran informasi, pengawasan kesehatan yang konsisten. Sumber radiasi adalah benda atau proses yang memancarkan energi dalam bentuk partikel. Radiasi dapat berasal dari sumber alami maupun buatan manusia. Berikut beberapa contoh radiasi. Sumber radiasi alami ialah matahari, bahan radioaktif di alam, radiasi kosmik. Sumber radiasi buatan ialah reaktor nuklir, sinar X, perangkat elektronik, bahan radioaktif buatan. Radiasi dapat bersifat ionisasi atau non-ionisasi, bergantung pada energinya. Radiasi ionisasi seperti sinar gamma, sinar X, dan partikel alfa atau beta memiliki energi cukup untuk mengionisasi atom, sedangkan radiasi non-ionisasi seperti gelombang radio dan cahaya tampak tidak cukup kuat untuk mengionisasi atom. Selanjutnya ada pengendalian radiasi. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk pengendalian radiasi. Yang pertama yaitu membatasi paparan radiasi untuk pekerja. Yang kedua, membatasi area kerja terpapar radiasi. Yang ketiga, menyediakan fasilitas dan peralatan yang sesuai dengan sifat dan risiko radiasi. Dan yang keempat, menyediakan perlengkapan proteksi radiasi sesuai dengan sifat dan risiko radiasi. Dan yang terakhir yaitu melakukan pelatihan kepada pekerja tentang cara penanganan jika terjadi kedaruratan. Selanjutnya yaitu ada contoh berita kasus kecelakaan kerja radiasi, yaitu kecelakaan kerja di pabrik Nitesu Jepang, 2 karyawan terpapar radiasi sinar X. Kronologi singkatnya yaitu 2 karyawan mengalami kecelakaan kerja di Nitesu pabrik baja di kota Himeji, prefektur Hyogo, Jepang, 29 Mei 2021. Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang mengatakan sangat mungkin dosis paparan exposure sinar X 2 karyawan yang mengalami kecelakaan kerja tersebut sangat melebihi batas yang ditentukan oleh undang-undang. Diketahui karyawan tersebut bekerja dan terkena sinar X karena suatu alasan, dan kantor inspeksi standar tenaga kerja Himeji menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Nilai ambang batas radiasi. Paparan radiasi, penyiaran radiasi yang diterima oleh manusia atau makhluk yang lain, baik disengaja ataupun tidak.
Keselamatan radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi. Ambang batas radiasi tentu mengikuti rekomendasi dari International Commission on Radiological Protection (ICRP) dan IAEA. Batas paparan yang disetujui secara internasional untuk pekerja radiasi saat ini adalah 20 mCv atau ya. Pekerja radiasi. Nilai batas dosis untuk pekerja radiasi adalah 20 milisievert mCv per tahun rata-rata selama 50 berturut-turut dan 50 mCv dalam 1 tahun tertentu. Masyarakat umum. Nilai batas dosis untuk masyarakat umum adalah 5 mCv dalam setahun untuk kelengaran seluruh tubuh. Dari hasil diskusi kami dapat disimpulkan bahwa bahaya radiasi baik dari sumber alami maupun buatan memiliki potensi risiko yang signifikan bagi keselamatan dan kesehatan pekerja. Oleh karena itu perlunya pengaturan yang ketat dalam penerapan prinsip K3 untuk melindungi pekerja dan lingkungan kerja yang sangat penting. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja UUD K3 memberikan kerangka hukum yang mendasari pengelolaan risiko radiasi di tempat kerja. Habis sudah materi diskusi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, bisa menuliskan pertanyaan tersebut di kolom komentar kami. Sebelum ditutup presentasi pada video ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu Hygiene Industri, yaitu Ibu Dewi Fitria STRK MKes, dan teman-teman sekalian yang sudah menyimak video presentasi dari kelompok kami hingga akhir. Saya kira cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.